warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang pada pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini kita akan pelajari tentang pendidikan formal, non-formal, informal, dan PISA atau Program for International Student Assessment. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Pendidikan formal. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan contohnya. Pengertian pendidikan formal itu sendiri adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang mana dilaksanakan di sekolah dengan syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, pendidikan di sini digerakkan dan dikendalikan langsung oleh pemerintah dengan adanya kurikulum yang jelas, memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik, materi yang bersifat akademis, proses pendidikannya cukup lama, tenaga pengajar harus memenuhi klasifikasi tertentu. Penyelenggaraan pendidikan berasal dari pemerintah atau swasta, peserta didik mengikuti ujian formal, dan adanya pembelakuan administrasi yang seragam. Nah, untuk tujuan pendidikan formal itu sendiri meliputi yang pertama, melatih kemampuan akademis. Hal ini meliputi kemampuan analisis, menghafal, logika, memecahkan masalah, dan lain-lain. Yang kedua, melatih mental, fisik, disiplin. Di sini peserta didik diharuskan untuk mengikuti segala peraturan yang dilakukan di tempat di mana dia bersekolah. Yang ketiga, melatih tanggung jawab. Dilatih dengan adanya tugas yang harus diselesaikan, menjaga kebersihan, dan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya. Yang keempat, mengembangkan diri dan kreativitas. Dengan adanya program ekstrakurikuler di sekolah, menjadi sarana untuk mengembangkan diri dan kreativitas peserta didik. Contoh pendidikan formal, ada taman kanak-kanak atau rotur atfal, ada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, ada sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, ada sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, dan ada universitas yang meliputi akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Selanjutnya, materi kedua tentang pendidikan nonformal. Pengertian dari pendidikan nonformal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 12 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nonformal diartikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar, dan yang kedua, untuk keperluan pendidikan lanjutan. Jenis dari pendidikan nonformal antara lain, yang pertama, Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, kedua, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, ketiga, Sanggar Kegiatan Belajar, empat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan kelima, Lembaga Pendidikan Nonformal sejenis. Contoh dari pendidikan nonformal di dalam masyarakat antara lain taman kanak-kanak, taman pendidikan Al-Quran, kursus komputer, kursus menjahit, majelis taklim, sanggar tari, sanggar lukis, dan lain sebagainya. Pendidikan informal. Pendidikan informal menurut para ahli yang pertama yaitu Dr. Philip. Pendidikan informal menurut Dr. Philip yaitu pendidikan yang didapatkan dari pengalaman sehari-hari secara sadar maupun tidak sadar dan berlangsung sejak lahir hingga ajal menjemput. Yang kedua, menurut Aksin, pendidikan sebagai proses belajar mengajar yang dilakukan secara tidak sadar. Yang ketiga yaitu Wadiatul Aini. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang tidak terorganisasi secara struktural, tidak memiliki ijazah, dan dilakukan seumur hidup. Fungsi dan kegunaan sekolah informal. Yang pertama yaitu membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga, mendorong minat belajar. Yang keempat, menumbuhkan mental dan fisik. Yang kelima, membentuk kemandirian dalam memecahkan masalah. Lalu selanjutnya yaitu contoh. Contoh dari sekolah informal yaitu yang pertama, keluarga, yang kedua, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, yang ketiga yaitu politik, yang keempat yaitu sekolah alam, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah PISA.
PISA merupakan singkatan dari Program International for Student Assessment, yang merupakan suatu bentuk evaluasi kemampuan dan pengetahuan yang dirancang untuk siswa usia 15 tahun. Nah, PISA ini merupakan proyek dari Organization for Economic Cooperation and Development yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2000 dengan 3 bidang, yaitu membaca, matematika, dan sains. Ide utama dari PISA sendiri adalah hasil dari sistem pendidikan harus diukur dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa, dan konsep utamanya adalah literasi. PISA dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, yaitu pada tahun 2000, 2003, 2006, dan seterusnya. Sejak tahun 2000, Indonesia telah sepenuhnya berpartisipasi dalam ajang 3 tahunan ini. Fungsi PISA sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah digunakan untuk mengukur prestasi literasi membaca, matematika, dan sains untuk siswa usia 15 tahun. Yang kedua, digunakan untuk mengetahui posisi prestasi sebuah negara di dalam pendidikan. Dan yang ketiga adalah dapat digunakan sebagai indikator dalam memperbaiki kualitas pendidikan di sebuah negara. Kemampuan matematis dalam PISA. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi di sini memiliki maksud bahwa setiap siswa mampu melakukan presentasi solusi masalah yang telah dipecahkan atau kemampuan dalam mempublikasikan. Yang kedua yaitu matematisasi. Di sini maksudnya yaitu menafsirkan, mengevaluasi hasil matematika atau model matematika dalam hubungannya dengan masalah kontekstual. Yang ketiga yaitu representasi. Representasi merupakan kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil dalam bentuk grafik, tabel, diagram, dan lain sebagainya. Yang keempat, penalaran dan argumen, yaitu kemampuan siswa dalam menalar sebuah masalah dan menghubungkan masalah tersebut sehingga dapat membuat kesimpulan sesuai dengan penalaran tersebut. Yang kelima, yaitu merumuskan strategi untuk memecahkan masalah atau kemampuan siswa dalam problem solving. Yang keenam merupakan yaitu menggunakan bahasa simbolik, formal, dan teknik serta operasi. Yang terakhir yaitu menggunakan alat-alat matematika seperti kalkulator, komputer, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu konteks dan konten dalam PISA. Konteks dalam PISA yang pertama yaitu konteks pribadi, yang kedua konteks dalam pekerjaan, yang ketiga konteks umum, dan yang terakhir yaitu konteks keilmuan. Baiklah, memasuki materi berikutnya mengenai konten PISA atau Program International for Student Assessment. Yang pertama adalah Change and Relationship atau perubahan dan hubungan. Yang kedua adalah Space and Shape, ruang dan bentuk. Yang ketiga adalah Quantity atau bilangan. Yang keempat adalah Uncertainty and Data atau ketidakpastian dan data. Selanjutnya, ditampilkan contoh soal PISA. Soal PISA yang pertama mengenai menu rumah makan dengan konteks pribadi dan konten probabilitas. Gambar di samping adalah daftar menu makanan pada rumah makan Top Mix. Soalnya adalah seorang pembeli ingin memesan 1 makanan dan 1 minuman dari menu di samping, tetapi dia hanya memiliki uang sebesar Rp15.000. Tentukan banyak pilihan pasangan makanan dan minuman yang dapat dipilih. Siswa hanya dapat memilih 1 makanan dan 1 minuman, tidak lebih. Dengan contoh soal tersebut, maka peserta didik akan dilatih dalam hal matematisasi, dalam hal penalaran, juga dalam merumuskan strategi. Selain itu, peserta didik juga akan dilatih dalam penggunaan teknik operasional dan juga menggunakan alat-alat matematika sesuai dengan kemampuan matematis dalam PISA.
Baiklah, sekiranya sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal, dan juga PISA atau Program International for Student Assessment. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.